Ternyata bukan hanya Nika Ardila saja loh yang mewakili Indonesia dan berhasil meraih juara dalam festival lomba nyanyi tingkat Asia ketika itu. Masih ada satu penyanyi lain lagi yang menemani Nike untuk sama-sama memboyong piala kemenangan bagi Indonesia. Siapakah penyanyi yang dimaksud itu? Dia adalah Andi Meria Matalata. Andi Meria Matalata dan Nika Ardila sama-sama puas dan berbahagia. Mereka meraih juara di Festival Menyanyi Internasional di Cina. Karena dingin, Andi Meria Matalata sempat salah tingkah. Dan karena menang, Nike borong banyak barang. Cerita kemenangan mereka di Cina ini pernah mereka ceritakan dan dimuat di tabloid Nova nomor 195 edisi 17 November 1991 dengan tagline "Mereka yang berjaya di Cina". Seperti apa cerita seru tentang pengalaman mereka itu? Dan berikut ulasan selengkapnya. Begitulah, Nike akhirnya tampil menyanyi dan menang. Ia meraih juara 2 untuk kategori New Singer Singing Contest atau kontes penyanyi pendatang baru. Hadiahnya, selain trofi dan piagam, ia juga menerima uang sebesar 200.000 yen Jepang atau sekitar 3 juta rupiah. Saat Nike dipanggil sebagai pemenang untuk diberi hadiah, ia sama sekali masih belum percaya kalau dirinya menang, seperti penuturan dari Nika Ardila ini. Waktu pengumuman dibacakan, dalam hati saya bilang, pasti deh bukan nama saya yang dimaksud dan dipanggil. Pembawa acaranya pasti salah baca, kenangnya. Jadilah Nike baru naik ke atas pentas setelah para penyanyi lain mempersilakannya maju seraya memberi ucapan selamat. Ketika sudah turun panggung dan kembali ke hotel, Nike pun berucap, "Barulah saya percaya kemenangan ini memang benar terjadi." Menjadi pemenang kedua sudah cukup membuatnya bersyukur dan bangga bukan main. Bayangkan saja, saingannya para penyanyi terbaik negara-negara Asia. Hitung-hitung merayakan kemenangan, seusai festival pun Nike tidak langsung pulang ke tanah air. "Saya belanja-belanja dulu di Shanghai," tuturnya. Baru pada Rabu malam 6 November 1991, ia kembali ke Jakarta dan langsung pulang ke Bandung. Hanya saja Nike menyimpan sedikit penyesalan. Loh, kenapa? Waktu belanja di Shanghai, saya lihat ada baju tidur dan sutra warna pink. Saya langsung tertarik karena sepertinya di sini tidak mungkin saya temui barang yang sama. Tapi bagaimana lagi, waktu itu saya tak punya lagi mata uang setempat yang senilai dengan harga baju tidur itu. Padahal harganya murah dan di sini pasti tidak ada, katanya sedih. Andi Meria Matalata kedinginan di Shanghai hingga salah tingkah karena komunikasi kacau. "Saya tak menyangka bakal menang, saingannya lumayan berat," kata Andi Meria Matalata mengomentari suksesnya di festival yang sama. Lagu yang berjudul "Jangan Sangsikan Cintaku" yang diterjemahkan menjadi "Don't Ever Doubt My Love" karya Rinto Harahap dan Yanti R yang dibawakannya berhak meraih juara 2 untuk kategori kontes ciptaan lagu asli. Selain harus bersaing keras dengan penyanyi hebat dari 9 negara di Asia itu, Andi Meria juga harus menanggung beban mental yang amat berat. Maklum, baru pertama kali ini saya ikut festival tingkat internasional. Perasaan grogi sih ada, tetapi perasaan itu saya tepis. Saya hanya berpikir bagaimana bisa tampil wajar, jelasnya. Kurang lebih sebulan lamanya ia mempelajari lagu itu, seperti penuturan dari Andi Meria ini. Latihan yang serius hanya 10 hari, selebihnya latihan vokal dan persiapan fisik serta mental. Itu memang selalu saya lakukan jika akan mengikuti pertandingan apapun.
Jika mental telah siap, artinya kita sudah menang sebagian, terutama untuk keyakinan diri, ungkap penyanyi bersuara merdu ini. Bahkan saat menerima tawaran berfestival, ia tak langsung setuju, seperti penuturannya ini. Saya minta dulu syair dan lagunya, apa cocok untuk saya bawakan atau tidak? Kalau tidak, ya buat apa? Soalnya saya tidak mau pergi dengan percuma, pulang tanpa hasil. Nah, kebetulan lagunya Bang Rinto itu rasanya pas buat saya. Saat latihan di Shanghai, saya perhatikan segalanya, panggungnya, tata cahaya, musik pengiring, dan kira-kira bagaimana kemampuan pesaing saya. Tak sedikit pun detail dilupakannya, yaitu ini sangat penting, namanya saja pertandingan. Kita kan hanya tampil sekali, tapi justru itu yang sangat menentukan. Udara Shanghai yang dingin sempat juga membuat Andy Merriam salah tingkah, seperti pengakuannya ini. Saya sempat salah tingkah, mau jalan-jalan keluar hotel kok dingin banget. Tapi kalau cuma diam di kamar saja, rasanya senewan, karena yang diingat cuma pertandingan melulu. Lalu saya paksakan juga jalan-jalan, malah sempat belanja keramik dan kerajinan tangan negara setempat, ceritanya. Komunikasi rombongan Indonesia saat itu terbilang sedikit kacau. Dan saat tiba giliran naik pentas waktu pertandingan berlangsung, Andy Merriam mengaku berusaha keras meleburkan diri pada lagu dan suasana saat itu. Dengan begitu, saya tidak merasa sedang ikut festival, ya seperti saat sedang menyanyi biasa saja. Mungkin karena itu saya bisa tampil wajar. Ternyata jurus-jurus Andy Merriam tepat. Terbukti lagu yang dibawakannya menyabet hadiah nomor 2. Tentang festival yang diselenggarakan oleh pihak Jepang, tapi diadakan di Shanghai, Cina itu sendiri, katanya, saya rasa bobotnya lebih berat dibanding festival tingkat ASEAN. Hanya saja pihak dari Indonesia tidak memberitahu kalau saya ternyata menang. Saya baru tahu waktu peserta dari Hong Kong menarik tangan saya dan bilang kalau saya menang. Dengan kemenangan itu, lagu Rinto Harahap dan Yanti R mendapat hadiah sebesar 4,5 juta rupiah, serta piala. Rasanya puas dan bahagia, setidaknya tidak sia-sia Bang Rinto mempercayakan saya untuk membawakan lagunya. Karena tak menduga menang, Mer serta Nike dan rombongan dari Indonesia lainnya memilih duduk tenang. Nggak terpikir tuh untuk foto-fotoan, baru setelah nama Nike dipanggil, kita jadi tersentak. Loh, ternyata kita menang, baru deh ribut dan sibuk foto-fotoan. Suasana di rombongan Indonesia pun makin ramai, setelah lagu yang dibawakan oleh Merriam juga disebutkan sebagai pemenang. Penyanyi yang ikut festival tingkat internasional bukan untuk hura-hura. Berbagai pengalaman dan pelajaran berharga, kata Mer, bisa dipetiknya dari festival itu. Kemenangannya membuktikan ia tak cuma mampu berjaya di kandang sendiri. Karena itu, Merriam berharap bisa ikut lagi di festival-festival tingkat internasional lainnya. Artinya kan penyanyi Indonesia terbukti mampu bersaing dan keberadaannya sudah mulai diakui. Soalnya selama ini banyak orang beranggapan penyanyi ikut festival cuma untuk hura-hura. Jangan pikir ikut festival tingkat internasional itu gampang. Di samping kita harus bisa menunjukkan kemampuan kita, juga kita kan sekaligus membawa nama negara ke tingkat internasional. Terangnya mengakhiri cerita tentang pengalamannya saat ikut festival di Shanghai kala itu. Itulah kisah dan cerita dari Nika Ardila dan Andy Merriam Matalata yang pernah mengikuti lomba di tingkat internasional yang membuat keduanya meraih gelar juara 2. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.